Oke, kita akan kita akan belajar bagaimana membuat suatu interface dari Visual Basic ya, tepatnya VB.NET, supaya bisa mengakses data memori pada PLC ya, tepatnya Omron ya. Kenapa kita belajar buat ke akses ke data memori? Karena penghubung antara PLC dengan software luar ya, contoh SCADA misalkan di aplikasi SCADA ya, atau mungkin HMI itu ketemunya di data memori ya, di data memori. Jadi nanti output dari hasil pembacaan PLC ya itu ditampung ke dalam variabel data memori di PLC. Nah, dari situ nanti aplikasi eksternal ya itu bisa mengambilnya apa sih isinya gitu kan. Oh, sensor ini isinya apa dan sebagainya. Terserah data di data memori itu sudah jadi ya atau mau kita hitung ulang di aplikasi luar. Misalkan data udah benar hitungannya nih dari PLC ya udah langsung munculkan. Tapi bisa juga kita kalibrasi ya supaya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Di sini ada database yang diperlukan, ada admin, artinya nanti aplikasi ini login ya, login. Di sini contohnya ada A dan A ya kan. Monitoring juga ada, monitoring di sini tabel monitoring. Jadi pada historinya adalah tanggal jam apa yang dibaca oleh sensor satu, apa yang dibaca oleh sensor 2 dan apa yang dibaca oleh sensor 3. Jadi ini sini contoh yang studi kasusnya menggunakan 3 sensor ya. Sensor arus, sensor putaran ya, sama sensor apa kemarin itu suhu ya. Suhu, Ya, suhu. betul. Ini kalau kita lihat tipe datanya auto increment artinya primary key-nya nambah-nambah sendiri, tanggal date, time ya, dan float artinya bisa support pecahan. Nah, setelah kita membuat database ya, ini kita setting nih ODBC ya. ODBC itu penghubung antara database non Microsoft ya, tepatnya ya, non Microsoft dengan Microsoft punya ya. Contoh di sini saya buat namanya kampus baru. Contoh gini ya, kita bikin koneksi baru ya. Kita pilih kita mau koneksi dengan siapa nih? Oh, contohnya di sini saya mau koneksi dengan MySQL misalkan gitu ya. Oh, di sini belum ada MySQL nih di sini nih. Ini belum ada MySQL ya. Mungkin di ODBC yang 32 kalau nggak salah ya. Coba saya buka ODBC satu lagi. Saya ada dua di sini ya. Jadi kita nginstal ya, nginstal ODBC ya. ODBC penghubung Microsoft ya atau Windows dengan database MySQL. Karena yang dibaca tuh defaultnya ini Microsoft Access SQL Server ya. Jadi kita buat di sini, pilih MySQL di sini, DBC MySQL ya, MySQL DBC misalkan ya. Kita kasih nama, kalau contoh tadi itu misalkan lat PLC misalkan gitu ya. Ini mesti nama inisial doang ya. Yang penting di sini namanya localhost ya, artinya database-nya di komputer yang ini. Waktu install sampai pp, username-nya apa ya, password-nya apa ya, database-nya otomatis connect ya. Kita mau nyambung dengan database mana gitu ya dan sebagainya. Tes koneksi dan berhasil dan saya sudah membuat ya itu namanya kampus baru ya, koneksi ke tabel kampus seperti itu. Atau kalau boleh kita ganti ya bolehlah, kita coba buat di sini misalkan MSQL, kini misalkan lat plc vb misalkan, servernya localhost 1127 boleh, ini port defaultnya root, nanti kita sambungin dengan database kampus K, HIJK kampus. Nah, seperti itu. Ini sama ya. Oke. Nanti udah nyambung ya. Kita klik oke. Nah, lalu kita masuk ke VB ya. VB normal ya. Kita bikin koneksi dulu. Mycon ini bikin koneksi variabel globalnya. Di sini kita manggil driver ODBC versinya ya. Nama database-nya kampus ya, localhost, root dan sebagainya. Sehingga nanti waktu kita masuk ke halaman login ya, ini halaman login ya. Klik login ya.
gitu ya. Tinggal aja pas waktu tombol diklik dia lari ke cek DB ya. Pertama dia ngecek nih select bintang from tabel admin where username adalah yang kita tulis. Yang kita tulis tadi itu ya dari txt username. Ini txt username namanya. Name-nya adalah txt username ya. Variabelnya ini juga sama txt password. Ya. Jadi pas login dia nangkep apa yang ditulis sama pengguna, passwordnya apa ya kan. Cek dari tabel admin yang username-nya ini dan passwordnya ini ya. Kalau ada dan benar ya, selamat datang, welcome, lanjut ya. Kalau nggak ada yang dia tulis username passwordnya salah ya keluar bip ataupun username passwordnya kosong dan keluar pesan gagal login. Lanjut itu berarti dia memanggil form 2 show me.hide. Memanggil FRM2 ya. Apa enggak, FRM2 itu halaman login ya. Jadi halaman ini enggak, FRM2 itu coba kita lihat FRM2 manggil siapa ini FRM2. Oh, FRM2 sebagai menu utama ya. Jadi dia memanggil menu utama kemarin. Jadi kalau login berhasil dia langsung masuk ke menu utama ini dia. Ya. Di menu utama ini kita pengen real time membaca data memori dari PLC ya. Oleh karena itu kita harus bikin koneksi dulu. Klik connect ya. Kalau kita klik connect ya, dia langsung memanggil metode connect nih. Hey connect gitu ya. Di sini dia memanggil serial portnya. Jadi kita udah menyiapkan dulu di sini apa tuh namanya serial port nih. Ini serial portnya. Udah kita setting ya. Settingnya di sini udah comnya apa namanya default comnya berapa, event ya, database-nya 7, baud rate-nya berapa ya. Untuk PLC CJ1M itu 9600 ya baud rate standarnya ya. Oke, event jangan lupa comnya, stop bits-nya juga sama ya. Dan kita butuh timer 1 di sini ya. Jadi kelemahan VB.NET itu ya, bukan kelemahan sih ya, mungkin ciri khasnya ya, bahwa buffernya itu cepat penuh. Jadi modelnya di sini adalah pakai timer. Jadi pas klik connect, dia itu sebenarnya menyambungkan ke serial port sekaligus mengaktifkan timer nih. Timer hidup. Nah, jadi dia menghidupkan timer. Timer 1 hidup. Timer jam hidup. Jadi timer 1 ini sebagai on off-nya nanti otomatis. Jadi connect putus supaya buffernya nggak cepat penuh. Nah modelnya begitu. Sedangkan timer jam ini untuk waktu aja. Sekarang tanggal berapa, jam berapa, berdetak terus, cetak, cetak, cetak ya. Ini berdetak setiap 1 detik nih, interval 1 detik, cetak, cetak. Pertamanya dia false ya, jadi pas klik connect baru ini berubah jadi true. Nah, logikanya gitu. Jadi connect itu intinya nyambungin comnya sekaligus mengaktifkan timer waktu, jam sama timer on off ya. Timer on off ini maksudnya tadi ya untuk mengantisipasi buffer yang penuh. Kenapa buffer penuh? Karena dia bentar-bentar koneksi ya. Real time. Tarik, putus, tarik, putus, tarik, dapat data, putus, tarik, dapat data, putus. Begitu. Auto reset ya, auto reset. Dan itu waktunya sangat cepat ya. Sangat cepat sekali. Jadi nggak kerasa dia kalau dia lagi putus ataupun dia lagi tarik ya. Waktunya sangat cepat nih, 100 seper se, seper 10 detik. Ya, seper 10 detik. Karena kan Mas Adi, detiknya 1000. Ya, maaf nih, sebelum lanjut ke itu, saya mau tanya, itu untuk si SAM ini, si loka SAM itu terhubung ke internet nggak sih sebenarnya kok masuknya ke Google Chrome ya? ya betul. Jadi saya ulangin ya. Jadi kita butuh ini sebenarnya pengganti online ya, pengganti database online. Ya. Kalau kita Database punya online. apa namanya web, biasanya sih ini di online ya. Tapi kan kita kalau bentar-bentar online boros bandwidth ya. Bentar-bentar setting lagi di server Betul. online punya orang sana ya, repot. Jadi ini sepertinya ini namanya simulasi di lokal ya, simulasi di lokal, simulasi database server di komputer kita. Jadi mau nggak mau kita harus install SAM dulu ya. Nah, untuk membaca database-nya ya pakai browser. Jadi membacanya pakai browser. Oh, Ya, jadi caranya ketik aja localhost ya. Cirinya localhost ya. Localhost itu menunjukkan mesin komputer yang sedang aktif. Syaratnya dihidupin dulu ya syaratnya ya. Baru masuk ke PHP admin. Nah, usernya harus dihidupin dulu ya.
Harus hidup. Yang hidupin satu aja ya sebenarnya, yang bawah aja, yang atas tidak perlu ya, karena kan ini untuk PHP nih. Database-nya aja yang kita perlu. Oke, bisa ya. Sip. Oke, saya masuk lagi kemari ya. Ya. Kemudian di sini tadi waktu connect tadi ya, dia memanggil L1, L2, L3. L itu artinya apa? Ini hanya untuk display ya, display. Jadi kalau kondisinya sensor satu berarti dia kondisi lagi hijau. Kalau sensor statusnya 2, kondisinya lagi kuning. 3 lagi bahaya. Jadi kita nanti mencari status ya, status sensor kondisinya 1, 2 atau 3. Jadi LL ini untuk memanggil ya, memanggil sekarang kondisinya lampunya kuning, hijau, tapi ini untuk intermezzo aja ya, pewarnaan lampu. Karena nanti yang mengatur status 1, 2, 3 itu adalah batasan range-nya. Jika kecepatan lebih dari sekian, maka apa? Jika sekian, nah, kan gitu ya. Oke. Ini yang hijau-hijau ini komentar ya, bisa dibuang nggak ada masalahnya. Ini komentar ini. Ya. Nah, di sini kita masuk kepada bagaimana bisa nyambung ke PLC-nya. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke PLC, di sini saya apa itu namanya kasih rumus ya. Di sini ada rumus default simpan. Simpan itu artinya proses simpan ke database ya. Pertama adalah dia mengambil data T1, T2 dan T3. Jadi data yang ada di sini, ya, itu nanti akan ditarik dan disimpan ke database nih, insert into monitoring. Tanggal, jam, sensor 1, 2, 3. Ya, sensor 1 dapat dari mana nilainya? Sensornya ya. Suhu, RPM, arus. Dapat dari mana itu? Ya, suhu, RPM. Itu didapat dari timer. Timer yang auto on off tadi dari sini nih. Ini kan timernya bergerak setiap 1/10 detik nih, 1/10 detik. Cepat sekali. Nah, saat dia aktif, dia langsung dimatikan. Ya, timernya mati. Ya, habis dia mati, dia ngecek sekarang lagi open atau close. Kalau lagi close, lagi nggak connect, di open dong koneksinya. Seperti itu. Nah, lalu dia ngasih perintah kepada PLC. Ini PLC kata dia. RD ya, RD sebanyak 10 bit. Baca data memori 10 bit. Kalau saya ketik di sini 20, maka baca memori 20 bit ya. Nah, saya baca 10 bit. Kenapa? Karena kita hanya butuh 3 data memori yang kita baca ya. Memori 0, memori 1 dan 2 cukup. Nggak usah semua memori dibaca ya, nggak usah 10 yang dibaca ya. Tapi yang jelas ini bisa sampai 10 bit. 20 bit pun dicoba bisa ya. Nah, di situ dia langsung memanggil fungsi get JJS ya. Get FSS ini proses membaca ya. Kita membaca isi balasan daripada PLC itu apa. Isinya apa gitu misalkan ya. Aduh, saya nggak ngirim ya. Notepadnya apa kemarin ya? Coba bacaannya itu contoh bacaan balasan ya. Oh, nggak saya tulis di sini ya, nggak ada PLC-nya nih. Yang jelas balasan dari PLC itu adalah kode-kode panjang ya, kode panjang. Nanti di sini kita bisa atur di sini. Ya. Data memori 0 itu adalah bit ke-7 4 digit ke depannya. Jadi nanti balasan daripada PLC itu panjang ya. Contoh kayak gini. Contoh dia seperti ini. Misalkan gini ya. Nah, misalkan kayak gini dia. Misalkan kayak gini. Nah, balasannya seperti ini. Misalkan ya dia 50 ya, 50 bit, panjang totalnya 50 bit. Ya. Kalau yang bawah ini untuk yang 20 bit ya. Kalau ini untuk 10 bit, panjangnya 50 bit. Tapi kalau untuk yang 20 bit, pembacaan yang 20 bit ini dia panjangnya di sini 90 bit ya. Ini cadangan aja ya kalau kita pakai 20 bit, tapi kan nggak dipakai ya. Kita pakainya yang 10 bit, panjang 10 bit ini. Sehingga dapat dari PLC-nya itu panjang datanya adalah 50. Nah, ini lebih stabil. Kadang kalau yang ini kadang dapat 90, kadang dapat 80, kadang dapat 85, nggak stabil. Maka saya ngambil keputusan udahlah 10 bit aja lah yang stabil. Jadi kita letakkan memori-memori apa yang di PLC-nya itu antara 0 sampai bit ke 9 tuh yang untuk menampung sensor. Oke, dari sini kita baca ya. Ini kan mulai dari 0 ya. Tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngambil 4 digit.
Nah, dari sini dia 1 2 3 4. Nah, 4 angka inilah yang dibaca di memori pertama. Ya, data memori 1. Terus dia ambil 4 lagi, ini data ke-11 ya. Tua gapat. Nah, ini data yang kedua ini yang dibaca di memori kedua dan seterusnya. Ya, baca 4 sampai semua dapat sini. Sampai memori dari data memori 0 sampai data memori 9. Oke. Karena gini ya, karena kan detiknya cepat. Maaf tadi, maaf. Detik ya. Tadi kan detiknya cepat ya, kalau kita lihat di sini coba nih. Detiknya ini cepat ya, 1/10 detik. Ini kalau kita loss aja, database itu penuh nanti, mau geruduk langsung ribuan datanya nanti di sini. Ya, datanya nanti langsung ribuan. Oh, ini harus dihidupin ya, sorry. Datanya ribuan. Sehingga kalau tidak kita batasi, nanti penuh jebol nanti ini. Caranya gimana? Jadi kalau data itu sama, jangan nyimpan ya. Kalau data kiriman sebelumnya, nol ini sebelumnya ya, dengan data kiriman yang sekarang, ya. Ini data kiriman yang sekarang, ini data kiriman yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, balasan dari PLC tidak sama dengan yang sekarang, maka dia lakukan simpan. Simpan gitu ya. Suhu adalah di memori ketiga, RPM adalah di memori keempat, dan arus adalah di memori kelima. Betul? Nah, tadi kan pertanyaannya, loh, di alat saya kebacanya 10, harusnya 1. Di alat kebacanya 1,13, harusnya 0 apa harusnya 1,3. Nah, berarti di sini. Betul, 1,3. Nah, di sini langsung dibagi dengan 10. Ya, kasih coding di sini. Tepatnya gini, file ya supaya dia jadi apa namanya? Matematika. File baca 5 dibagi 10. Ya. Halo? Gitu. Ya, nanti Ya, tambahkan yang tadi. di coding arusnya ya. File baca 5 Coba dibagi. ini saya udah siap nih alatnya. Ah ya. Ya nanti aja. Saya coba ya. Ini Ya, coba oh, sekarang nanti boleh. aja. Di baris 397 coba cari. Ya. Nih saya udah siap ini alatnya. Di baris. Nah, yang arus. File. Bentar, Mas Adi lagi bikin. Saya lagi buka dulu. Lagi cari. Suhu arus. Ya, dicoba.